Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Khulqil azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua? Tentu ana selalu berharap semoga antum semua dalam keadaan baik. Amin. Saudaraku, di antara isu yang sangat ramai dalam beberapa tahun belakangan adalah saat di Indonesia muncul sebuah gerakan yang kemudian bahkan dilembagakan dengan apa yang disebut sebagai Islam Nusantara, di mana gerakan ini kemudian menyebarkan pemahamannya ke berbagai pelosok negeri. Nah, dalam kesempatan kali ini izinkan ana ingin membawakan satu tema yang membuka bagaimana paling tidak sepengetahuan anak betapa Islam Nusantara ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islamiyah dan keuniversalannya. Dan inilah yang akan menjadi tema bahasan anak pada kali ini, yakni membuka tabir ada apa dengan Islam Nusantara dan apa sebenarnya yang menjadi latar belakang apa yang disebut sebagai Islam Nusantara didirikan atau bahkan sampai dilembagakan. Saudaraku, kita awali dengan apa definisi Islam Nusantara dulu. Definisi Islam Nusantara sebagaimana dikatakan oleh guru besar dari UIN Syarif Hidayatullah Asyumardi Azra, dia mendefinisikannya adalah sebagai Islam distinktif. Islam distinktif itu Islam yang unik sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, indigenisasi, yaitu disesuaikan dengan keadaan pribumi, dan vernakularisasi, yaitu disesuaikan dengan kedaerahan. Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Kalau disimpulkan bahwa pengertian Islam Nusantara secara singkat dapat diartikan sebagai apa yang diistilahkan pribumisasi Islam, Islam yang disesuaikan dengan negara setempat. Saudaraku, a'azani Allah wa iyyakum, pribumisasi Islam ini adalah pada dasarnya sepanjang yang ana telaah ada yang menjadi latar belakang utama hal-hal yang semacam ini. Dan sebenarnya hal yang menjadi latar belakang pertama dari konsep-konsep mencoba pembumisasian itu adalah kata lain dari awalnya. Kalau dulu orang-orang yang terang-terangan musyrik menentang syariat ini adalah dengan alasan utama dikarenakan berbeda dengan adat lokal, adat setempat. Ajaran tauhid, ajaran yang diseru oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditolak itu dari dulu. Salah satu alasannya yaitu ketika ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dianggap bertentangan dengan apa yang menjadi dalam tanda petik budaya lokal negara daerah setempat. Dan itu dalam Al-Quran diungkap berkali-kali.
Anak akan menyebutkan beberapa di antaranya. Pertama dalam surah Az-Zukhruf ayat 22 sampai 25. Allah menyampaikan apa jawaban golongan orang-orang musyrik saat menolak ajaran tauhid, saat menolak apa yang diserukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ Allah ungkap, bal qalu, mereka merespon seruan dari dakwah tauhid yang dilontarkan oleh para rasul, wabil khusus rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah apa argumentasinya? Inna wajadna aba'ana ala ummah. Kata mereka, sesungguhnya kami telah mendapati bapak-bapak moyang kami telah menganut suatu ummah. Ummah ini agama, sudah memiliki agama tersendiri. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan sesungguhnya kami ini pengikut jejak mereka. Dari ayat ini kita tahu, di antara alasan penolakan dakwah tauhid dari zaman dulu selalu temanya adalah ketika bertentangan dengan akidah yang telah diwariskan nenek moyang setempat. Dan mereka tak peduli apakah kemudian yang dibawa Rasul itu dakwah tauhid, dakwah hak, dakwah menuju cahaya, mereka tidak peduli. Pokoknya karena ini bertentangan dengan apa yang kami dapatkan, ma wajadna alaihi aba'ana, apa yang kami dapati dari bapak-bapak moyang kami, warisan dulu. Dan kami, kata mereka, ala atharihim muqtadun, dan kami adalah penerus, pelestari, pengikut jejak-jejak bapak-bapak moyang kami. Sampai sedemikian fanatismenya mereka kepada apa yang merupakan apa yang diklaim sebagai warisan nenek moyangnya begitu, sampai pun ajaran tauhid akhirnya ditolak. Allah lalu berseru dalam ayat sambungannya, qal, lalu kata Allah, ini karena Allah menceritakan dulu kisah para rasul yang dakwah tauhidnya ditolak dengan alasan oleh kaumnya tadi bertentangan dengan warisan pemahaman agama terdahulu. Maka sampai Rasul itu berkata, awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, apakah kamu tetap akan menolak apa yang kami serukan? Dakwah tauhid, dakwah yang terang, dakwah yang jelas, dakwah yang bisa menyelamatkan kita dari kezoliman menuju ketaatan, dakwah yang menuju dari neraka menuju surga, dakwah dari kegelapan menuju cahaya, dakwah dari kesesatan menuju petunjuk. Sampai dikatakan awalau ji'tukum bi'ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum, apakah kamu tetap akan konsisten mengikuti ajaran nenek-nenek moyang kamu terdahulu, sekalipun saya membawa kepada Anda suatu petunjuk yang jauh lebih baik dari apa yang kalian temukan pada ajaran-ajaran terdahulu bapak-bapak moyang kalian? Kamu tetap begitu? Apa jawaban kaumnya? Dikarenakan mereka sudah mendarah daging ajaran warisan nenek moyang mereka, tetap qalu, maka kaumnya itu menjawab, inna bima ursiltum bihi kafirun. Kata kaumnya, sesungguhnya kami tetap akan mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Mereka tetap berpegang pada tradisi yang telah mereka dapatkan dari ajaran bapak-bapak moyang mereka. Jadi dari sini kita tahu bahwasanya semangat menolak dakwah tauhid dengan alasan bertentangan dengan warisan pemahaman terdahulu
Itu sudah gayanya orang-orang musyrik dari zaman dulu. Bukan cuma di ayat itu saja, di surat Az-Zukhruf saja Allah menceritakan masalah ini. Sangat banyak di ayat-ayat Quran yang lain Allah bicara tentang konsep penolakan tauhid, penolakan syariat yang Allah turunkan lewat para rasulnya dengan alasan bertentangan dengan adat dan tradisi yang selama ini mereka dapatkan. Salah satunya sebagai contoh tambahan yang lain bisa kita ungkap dalam surah Al-Maidah ayat 104. Di surah Al-Maidah ayat 104 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka orang-orang musyrik itu, ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, marilah kalian semua ikut apa yang telah Allah turunkan dan apa yang telah dibawa oleh Rasul. Apa jawaban kaumnya? Allah lalu membocorkan kepada kita jawaban akidah orang-orang musyrik dari zaman dulu begini. Qalu, mereka akan menjawab, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Kami cukup mengikuti apa yang telah kami dapati dari bapak-bapak moyang kami. Mereka tetap, sekalipun kau bawakan ayat Quran sebanyak apapun, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesohih apapun, tapi ketika mereka telah begitu mendarah daging, menganggap tradisi bagi mereka lebih jadi harga mati, maka mereka tadi tetap hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Bagi kami tetap mencukupkan diri dengan apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak moyang kami. Sampai Allah lalu bertanya, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Kamu akan tetap ikut ajaran tradisi bapak-bapak moyangmu itu, walaupun mereka, kalian tahu sebetulnya la ya'lamuna syai'an, mereka ini enggak ngerti apa-apa, wala yahtadun, dan mereka juga enggak dapat petunjuk, masih dilingkupi sisa-sisa kultur agama Hindu, kalau zaman kita sekarang Buddha, Syncretism dan sebagainya. Kau tetap saja begitu, memaksakan diri, menolak hanya karena tadi alasan lokal, alasan berbeda dengan adat kebiasaan yang selama ini mereka warisi dari bapak-bapak moyang mereka. Saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum, jika perkara ini telah jelas, maka sekarang mari kita lihat bagaimana lalu Allah menjelaskan betapa agama kita ini agama yang satu, Tuhan kita satu, syariat kita satu. Syariat yang Allah turunkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang sama, diperuntukkan untuk semua ras, semua bangsa, semua suku, dan bahkan tak peduli juga apa pekerjaan Anda, apa profesi Anda, dan juga apa jenis kelamin Anda. Tidak peduli apakah Anda berkulit merah, berkulit putih, berkulit hitam, profesinya apa, suku bangsanya apa. Allah hapus semua penghubungan akidah Islam dengan kedaerahan, dengan pribumisasi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 92, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama untuk kamu semua, agama yang wahidah, satu.
Ini semua untuk kamu. Din ini berlaku semua. Enggak ada istilah Islam untuk Arab, Islam untuk Nusantara, Islam untuk Cina, Islam untuk Belanda, Islam untuk Eropa, Islam untuk Afrika. Tidak ada. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kau ini umat di sini adalah agama tauhid. Kamu ini berada dalam satu ikatan umat yang satu. Dan disambung dalam ayat sambungannya, wa ana rabbukum, dan aku ini Rob kalian semua. Fa'budun, maka sembahlah akan aku saja. Ibnu Katsir rahimahullah saat menafsirkan ayat tadi terutama terkait makna umat wahidah, maka beliau mengatakan, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam. Telah berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam terkait ayat inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah, sesungguhnya kamu itu adalah umat yang satu. Maka para ulama tadi, yakni Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum wa rahimahumullah mengatakan, dinukum din wahid, agama kalian agama yang satu, tidak bisa dipecah-pecah. Agama Anda ini agama yang satu. Dinul Islam, bukan dinul Islam Arab, dinul Islam Sin dan sebagainya. Agama Islam Arab, agama Islam Cina, agama Islam Jawa, agama Islam Nusantara. Tidak. Dinukum dinun wahid. Agama kamu agama yang satu. Lalu Ibnu Katsir rahimahullah setelah mengutip ucapan ulama tadi menambahkan penjelasannya, yakni hadhihi syari'atukum allati bayyantu lakum wa waddahtu lakum. Inilah syariat untuk kamu semua yang telah aku jelaskan kepada kamu. Berlaku untuk kamu semua. Syari'atukum, syariat yang aku tetapkan untuk Anda semua seperti itu. Berlaku semua, universal. Tidak melihat Anda orang Arab, orang Cina, orang Indonesia, orang Afrika, orang Eropa. Tidak. Ini semua berlaku sama. Kata Ibnu Katsir rahimahullah maknanya. Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir juz 9 halaman 440 sampai 441. Apa yang dijelaskan para ulama tadi dengan dasar ayat Al-Quran yang sudah tadi dikatakan kamu itu umat yang satu, yaitu agama kamu agama yang satu. Din tauhid ini sama, berlaku sama, nggak ada pembedaan pengkotak-kotakan atas dasar apapun. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika di hadapan para sahabatnya pernah bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, yakni para sahabatnya saat itu ridwanullah alaihim ajma'in, ala inna rabbakum wahid, ingat Tuhanmu itu satu. Wa inna abaukum wahid, demikian pula ayah kalian itu adalah satu, yakni berasal dari Adam alaihi salatu wassalam. Setelah diingatkan Tuhanmu satu, kamu pun berasal dari satu manusia yang sama asalnya, dari Adam alaihi salatu wassalam. Lalu apa? Ala la fadla li arabin wala a'jami, tidak ada satupun sedikit pun kelebihan orang-orang Arab dibanding orang non-Arab. Wala li'ajamin ala arabin, demikian pula tidak ada satupun kelebihan non-Arab dibanding Arab. Wala li'ahmar ala aswad, juga tak ada kelebihan
orang yang berkulit merah atas orang yang berkulit hitam, wala aswad ala ahmar, juga tak ada kelebihan orang-orang yang berkulit hitam atas orang yang berkulit merah, illa bittaqwa, kecuali takwa yang jadi ukuran. Masya Allah, ini hadis yang sangat jelas menunjukkan agar kita semua tidak perlu mengkotak-kotakan, emangnya kalau Islam Nusantara ngapain? Kalau Islam Arab apa? Kalau Islam Eropa mau ngapain Anda ini? Tidak ada keistimewaan illa bittaqwa. Enggak ada Islam Nusantara, enggak ada Islam Arab, enggak ada Islam Eropa. Semua ukurannya ketakwaan kepada Allah. Jadi tidak perlu kita mengkotak-kotakan dengan Islam Arab, Islam Cina, Islam kulit hitam, Islam kulit putih, Islam pegawai negeri, Islam swasta, Islam tentara, Islam sipil. Enggak usah. Islam itu ya satu itu. Ummah wahidah, umat yang satu, agama yang satu. Andai kata dibenarkan untuk kita boleh membentuk istilah Islam Arab, tentu Islam Nusantara, Islam Cina, tentu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam akan lebih pantas untuk berbangga-bangga dirinya, karena tidak bisa diingkari Nabi kita SAW benar, beliau seorang Arab asli. Andai boleh, tentu Nabi akan menghubungkan ini Islam Arab. Nabi tidak pernah menghubungkan kearabannya dengan keagamaannya. Dalam artian beliau tidak pernah menyatakan bahwa agama yang Allah utus kepadanya itu hanya berdimensi Arabiknya. Tidak. Islam adalah agama tauhid yang Allah serukan baik kepada Arab maupun non-Arab, dan tidak ada kelebihan mau Arab maupun non-Arab. Andai boleh berbangga-bangga, tentu lebih pantas andai Nabi kita SAW menyebut akulah Islam Arab, karena beliau memang orang Arab dan beliau yang membawa risalah yang Allah utus untuk kita semua. Tapi hal itu nyatanya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku, hadis yang tadi saya bacakan, yaitu tidak ada keistimewaan Arab di atas non-Arab, ya, non-Arab di atas Arab, kulit hitam di atas kulit merah, dan seterusnya, itu diriwayatkan oleh Ahmad, nomor hadis 24.204, yang kata Syekh Mukbil rahimahullah dalam As-Sahihul Musnad nomor hadis 1536 sahih. Jika perkara ini jelas, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menetapkan dan telah menjelaskan dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya adalah tugas universal yang tidak pernah dibatasi oleh tanah air, oleh warna kulit, oleh bahasa, oleh pekerjaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan sekali-kali tidaklah aku mengutus engkau hai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Ayat ini ayat yang jelas menunjukkan bahwa misi beliau sebagai rahmat bagi alam semesta, semesta alam yang tidak dibatasi oleh perbedaan suku bangsa, warna kulit, pekerjaan, tradisi, adat, tidak peduli. Rahmatan lil alamin. Dan itu diperkuat dengan apa yang dikatakan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya, ketika beliau menyebutkan ada 5 pemberian yang belum pernah diberikan oleh Nabi sebelumku, dan hanya Nabi kita SAW yang mendapat pemberian keistimewaan itu. Beliau lalu mengatakan, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumi khassah.
Adapun para nabi-nabi sebelum aku, risalah mereka ini hanya berlaku untuk kaumnya tertentu saja, suku bangsanya saja, terbatas. Jadi kalau ini hidupnya di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW, boleh jadi boleh Islam Nusantara, karena nabinya ada khusus Nabi Islam Nusantara, terserah. Kalau dulu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, karena dulu begitu nabinya. Tapi wa bu'itsu ilan nasi amma. Adapun aku sebagai rasul terakhir, aku diutus untuk seluruh umat, yakni tanpa membedakan Anda suku bangsa apa, Anda warna kulitnya apa profesi Anda, tidak peduli. Karena Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ilan nas ammah, kepada seluruh manusia tanpa membeda-bedakan warna kulit, tanpa membeda-bedakan suku bangsa, bahasa, dan sebagainya. Dan ini diperkuat dalam surah Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas, dan sekali-kali tidaklah aku utus engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafah linnas, melainkan untuk umat manusia seluruhnya. Artinya tidak peduli apa suku bangsanya, bahasanya, budayanya, adatnya, tidak peduli. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, dengan penjelasan apa yang Ana sampaikan, maka dapat Ana tandaskan bahwa pada dasarnya pengkotak-kotakan Islam setelah diutusnya Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau ditugaskan oleh Allah tadi ammah linnas, kafah linnas, maka ini pada dasarnya bahaya pembonsaian dan pengerdilan keuniversalan Islam, yang tadinya ajaran Islam luas, tak dibatasi oleh wilayah, suku bangsa, adat, budaya, pekerjaan, menjadi kerdil, mulai disensor dengan adat lokal, budaya lokal, dan sebagainya. Sehingga ajaran Islam yang tadinya diterapkan untuk siapapun yang mau menerima ajaran ini, mulailah diadakan semacam sensor. Dipilih, kalau bisa dipaksakan tadi dipribumisasi. Bedanya tadi, kalau orang-orang musyrik zaman dulu menolak konsep tawaran Islam itu langsung dengan alasan bertentangan dengan apa yang kami dapatkan dari bapak-bapak moyang kami, intinya menolak masalahnya. Hari ini diperhalus, istilahnya dibikin seakan-akan keren dan ilmiah. Intinya hampir sama, tidak menerima, jujur saja, untuk seutuhnya membawa ajaran Islam yang dibawa Nabi SAW. Tidak sepenuhnya, mereka pengen menyensor, cuma istilahnya dikeren-keren sehingga seakan kesannya ilmiah, pribumisasi, ya, kemudian dengan istilah kontekstualisasi, ya, kemudian vernakularisasi, distinktif, dan sebagainya, seolah-olah istilah-istilah yang sangat ilmiah. Pada dasarnya ini Pak sama, hanya saja jujur orang musyrik zaman dulu lebih lugu. Mereka enggak terlalu banyak pakai bahasa-bahasa ilmiah kayak zaman sekarang, subhatnya lebih bahaya. Pokoknya kalau zaman dulu kami tidak menerima ajaran yang Anda serukan dengan alasan ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau hari ini bahasa ini tadi diilmiah-ilmiahkan agar jangan kelihatan kesan mengingkari total, tadi dengan istilah-istilah kontekstualisasi, vernakularisasi, pribumisasi, distinktif, istilah-istilah yang penuh subhat yang pada ujungnya tidak menerima syariat ini secara penuh, minimalnya begitu. Mereka akan melakukan sensor dulu.
Inilah yang dapat ana sampaikan terkait bahaya bahwasanya penyebutan atau yang ana maksud penyandaran istilah Islam dihubungkan akhirnya dengan wilayah-wilayah negara berasal, apalagi nantinya ya dihubung-hubungkan ya dengan suku bangsa, ini akan menjadi bahaya, blunder buat kita. Ajaran Islam yang tadinya demikian tinggi, universal, kafah linnas, am linnas, bisa menjadi sedemikian kerdil, sedemikian kecil. Hari ini mungkin Islam Nusantara, besok dipecah lagi Islam Nusantara. Jadi apa? Islam Padang, Islam Aceh, Islam Banten, Islam Jawa, boleh jadi lagi nanti akan dipecah-pecah lagi. Islam Indramayu, Islam Cirebon, Islam Cianjur, dan seterusnya. Sampai mungkin Islam tingkat RT akhirnya. Allahul musta'an. Bukan mustahil, agak lebih pribumi lagi. Terus diperos, terus sampai tidak ada sisa bagi Islam itu sendiri. Dari Islam Nusantara menjadi mungkin nanti Islam level provinsi, Islam level kabupaten, diperes lagi Islam tingkat kecamatan lagi, ya kemudian diperes Islam desa levelnya, terus mungkin saja sampai Islam tingkat RT, dan pada akhirnya justru Islamnya hilang sama sekali. Allahul musta'an. Demikianlah ana mengkhawatirkan justru bahwasanya pengkotakan Islam semacam ini merupakan upaya golongan-golongan zindik yang pada akhirnya akan menghancurkan ruh Islam sebagai rahmatan lil alamin, Islam sebagai rahmat bagi alam semesta. Semoga apa yang ana sampaikan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.